Langko, rumah yang bertepatan atau berlokasi di Kota Mataram, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Kenapa rumah Langko ini memiliki cerita yang panjang dan menarik? Menarik karena atapnya yang berbentuk segitiga sama kaki dan setengah lingkaran. Selain atapnya pula, banyak sekali bangunan-bangunan di dalamnya yang berhubungan dengan matematika, khususnya geometri. Sejarah nama rumah Langko ini dikarenakan rumah Langko ini berada tepat di Jalan Langko, Jalan Tua Kota Mataram. Sejarah nama rumah Langko. Langko berasal dari bahasa Belanda dan merupakan pengaruh kolonial Belanda. Kenapa saya mengatakan pengaruh kolonial Belanda? Karena sejarah rumah Langko ini terbangunnya tepat pada masa Belanda, yakni 1980. Sejarah awal dari rumah Langko sebelum jadi restoran ini, rumah Langko sebelumnya dijadikan tempat sebagai perundingan kolonial Belanda, yaitu sebagai tempat pengadilan. Jadi seiringnya zaman, rumah Langko ini didesain semenarik mungkin. Ciri khas dari rumah Langko ini akan tetap sebagai sejarah pada kolonial Belanda. Desain dari rumah Langko ini sangat bersejarah, yaitu sebagai rumah yang lama yang kita lihat. Walaupun sekarang dijadikan sebagai tempat restoran atau tempat makan-makan untuk rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi rumah Langko sendiri memiliki ciri khas, yaitu ciri khas kolonial Belanda dahulu. Jadi masih ada ciri khas sejarahnya atau masih tertanam dari kolonial Belanda sendiri. Rumah Langko sendiri sangat strategis untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Ornamen rumah Langko seringkali dihiasi dengan lukisan-lukisan sederhana yang memiliki makna simbolik bagi masyarakat setempat. Ornamen pada rumah Langko seringkali dihiasi dengan ukiran sederhana yang memiliki makna simbolik bagi masyarakat setempat, yang dimana ornamen tersebut memiliki makna simbolik yang kuat mewakili warisan budaya dan sejarah. Pada setiap elemen dekoratifnya seperti furnitur vintage dan hiasan dinding berbentuk persegi panjang. Saat memasuki ruangan rumah Langko, terdapat hiasan dinding yang berbentuk lingkaran. Selain itu pula, desain yang terdapat pada atap rumah Langko merajuk pada etnomatika geometri. Pada atapnya berbentuk bangun datar, yaitu segitiga dan lingkaran. Dengan tambahan elemen arsitektur kolonial dan fungsi modern yang sangat melekat pada desain atas rumah Langko tersebut. Selain itu pula, atapnya menonjolkan gaya Art Deco yang menciptakan kesan elegan dan artistik. Perlu adanya hal dalam mempertahankan bentuk asli bangunan, sehingga dapat mencerminkan sejarah dan budaya lokal. Keberadaan unsur tradisional dalam desainnya juga menambahkan daya tarik, menjadikannya sebagai simbol budaya yang penting di Mataram. Rumah Langko merupakan manifestasi nyata dari penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Letak jendela dan ventilasi pada rumah Langko kemungkinan dirancang dengan mempertimbangkan arah matahari dan angin. Ini menunjukkan pemahaman implisit tentang geometri dan trigonometri dalam memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Meskipun tidak berupa perhitungan implisit, pengaturan ini menunjukkan pemahaman tentang sudut, arah, dan optimasi. Kemudian ada penggunaan sistem pengukuran tradisional. Masyarakat yang membangun rumah Langko mungkin menggunakan sistem pengukuran tradisional yang berbeda dari sistem metrik modern. Sistem ini, meskipun mungkin tidak berbasis desimal, menunjukkan pemahaman tentang satuan ukuran dan perbandingan. Struktur atap rumah Langko yang unik mungkin melibatkan perhitungan sudut kemiringan atap untuk memastikan kekuatan struktur dan kemampuannya untuk menahan beban.
Ini menunjukkan pemahaman tentang konsep geometri dan statistika. Meskipun mungkin dilakukan secara intuitif dan berdasarkan pengalaman turun-temurun. Pemilihan jenis dan jumlah material bangunan menunjukkan pemahaman tentang konsep optimasi dan efisiensi. Pemilihan material yang tepat dan diperhitungkan jumlah yang dibutuhkan meminimalkan biaya dan pemborosan. Ini melibatkan perhitungan dan pertimbangan yang tersirat. Ukiran dan ornamen yang rumit pada rumah langku menunjukkan pemahaman tentang pola-pola geometris dan kemampuan untuk mereplikasi pola tersebut secara akurat. Ini membutuhkan ketelitian dan keahlian yang menunjukkan pemahaman tentang geometri dan pengukuran. Jadi, secara keseluruhan, manifestasi matematika dalam rumah langku lebih menekankan pada aplikasi praktis dan intuitif pada perhitungan formal. Konsep-konsep matematika terintegrasi dalam desain dan konstruksi, menunjukkan kearifan lokal dan pemahaman mendalam tentang lingkungan dan kebutuhan fungsional bangunan. Bentuk dan proporsi bangunan, termasuk ukuran ruangan, tinggi atap, dan perbandingan antar bagian bangunan, kemungkinan mengikuti aturan geometri tertentu. Ini bisa berupa rasio-rasio tertentu, pola simetri, atau penggunaan bentuk-bentuk geometris dasar seperti persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Penggunaan ukiran dan ornamen juga bisa menunjukkan pola geometris yang rumit. Seperti yang kita lihat bersama, pada bagian depan atap rumah langku ini memiliki dua buah bangun datar, yaitu segitiga sama kaki dan juga setengah lingkaran. Nah, yang pertama, di sini terdapat segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan segitiga yang memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang, serta mempunyai dua sudut yang berhadapan sama besar. Adapun cara mencari luas segitiga sama kaki, sama halnya dengan mencari luas segitiga pada umumnya, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Selain terdapat segitiga sama kaki, di situ juga terdapat setengah lingkaran, yang dimana lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Lingkaran memiliki luas pi r kuadrat. Nah, pada rumah langku terdapat setengah lingkaran, yang dimana luasnya yaitu setengah dari luas lingkaran, yaitu 1/2 dikali V dikali R kuadrat. Selanjutnya, pada bagian kacanya berbentuk persegi, yang dimana persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, serta memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Adapun cara mencari luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Pada bagian pintu utama rumah langku memiliki bentuk persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki 4 sisi, yang dimana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang, serta memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Adapun cara mencari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Hubungan atap rumah langku dan kaitannya dengan geometri, di mana atap rumah langku ini berbentuk segitiga yang memberikan struktur yang kuat pada atap rumah langku. Selain itu pula, dinding rumah langku ini berbentuk persegi panjang yang memiliki kesan sederhana dan fungsional pada dinding rumah langku. Dinding rumah langku berbentuk persegi panjang, di mana sifat bangun persegi panjang yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Dan yang keempat, memiliki 2 diagonal garis melintang yang sama panjang. Adapun rumus persegi panjang yaitu mencari kelilingnya yaitu 2 kali panjang plus lebar, dan mencari luasnya yaitu panjang kali lebar. Di dalam rumah langku terdapat
piring yang berbentuk lingkaran, dan meja berbentuk lingkaran, di mana sifat bangun datar lingkaran yaitu memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari atau dilambangkan R. Memiliki simetri lipat dan putar yang jumlahnya tidak terhingga. Memiliki jumlah derajat lingkarannya sebesar 360 derajat dan memiliki satu titik pusat. Memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran dan memiliki diameter yang konstan. Adapun cara mencari rumus lingkaran, rumus keliling lingkaran yaitu 2 kali V kali R. Dua bangun dikatakan sebangun jika bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Artinya perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut sama. Rumah Langko tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur kolonial, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip geometri khususnya kesebangunan dan kekongruenan dalam desain interiornya. Atap utama pada rumah Langko dengan atap bangunan yang di sebelahnya berbentuk segitiga sama kaki. Atap tersebut dikatakan sebangun karena teorema kesebangunan segitiga menyatakan bahwa dua segitiga sebangun jika memiliki sudut-sudut yang sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, sehingga dua segitiga tersebut dapat dikatakan sebangun. Atap utama pada rumah Langko apabila bentuk atap yang menunjukkan segitiga sama kaki tersebut dipotong atau dibagi dua, sehingga menghasilkan dua segitiga siku-siku yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka, kedua segitiga tersebut kongruen, karena menurut teorema 1.2 yang menyatakan bahwa jika pada dua segitiga pasangan dua sisi dan sudut apitnya kongruen, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Jadi, dua segitiga tersebut kongruen dengan teorema sisi sudut sisi. Dan menurut teorema 1.5 yaitu kongruensi hipotenusa kaki atau HK yang menyatakan bahwa jika pada dua segitiga siku-siku, hipotenusa dan kaki segitiga yang pertama kongruen dengan hipotenusa dan kaki segitiga yang kedua, maka kedua segitiga siku-siku tersebut kongruen. Selanjutnya, ubin atau lantai pada rumah Langko. Karena ubin-ubin atau lantai-lantai pada rumah Langko tersebut berbentuk persegi, maka ubin-ubin atau lantai-lantai tersebut kongruen dengan berdasar kepada definisi 2.4 yang menyatakan bahwa persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya kongruen. Maka, berdasarkan definisi tersebut, ubin-ubin atau lantai-lantai pada rumah Langko tersebut dapat dikatakan kongruen. Sama halnya dengan jendela pada rumah Langko yang berbentuk persegi, juga dapat dikatakan kongruen dengan berdasar pada definisi 2.4. Begitu juga dengan langit-langit pada atap rumah Langko yang berbentuk persegi, juga dapat dikatakan kongruen dengan berdasar pada definisi 2.4. Dan apabila pada ubin rumah Langko yang berbentuk persegi ditarik garis, akan membentuk dua segitiga sama sisi. Garis tersebut disebut dengan garis simetri. Dengan teorema sisi-sisi-sisi, maka kedua segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen. Selanjutnya, pada bagian pintu utama rumah Langko yang berbentuk persegi panjang, yang dimana kedua sisi yang berhadapan pada persegi panjang sama panjang. Jika ditarik garis diagonal dari persegi panjang tersebut, akan membentuk dua segitiga yang kongruen dengan teorema sisi-sisi-sisi. Dan jika ditarik garis dari kedua diagonalnya, maka akan membentuk empat segitiga, yang dimana dua segitiga yang berhadapan akan kongruen dengan teorema yang sama, yaitu sisi-sisi-sisi. Pada pintu rumah Langko yang berbentuk persegi membutuhkan 6 peta kaca untuk menutup satu kusen. Dan perbandingan satu peta kaca tersebut adalah 1:1, sehingga kaca-kaca yang berbentuk persegi tersebut dapat dikatakan sebangun berdasarkan definisi kesebangunan yang menyatakan bahwa dua buah bangun datar dengan panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama besar dan mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Selanjutnya, pada hiasan dinding rumah Langko yang berbentuk persegi panjang, memiliki perbandingan yaitu 1:2. Sehingga berdasarkan definisi kesebangunan, maka kedua persegi panjang tersebut dapat dikatakan sebangun. Pendapat bahwa Langko juga Rumah Langko yang berlokasi nama Langko. Rumah yang bernama udah itu aja dah. Atapnya yang itu segitiga sama kaki setengah lingkaran, ada juga persegi di dalamnya. Udah itu aja. Cocok untuk apa? Kolonial Belanda itu Assalamualaikum. sebagai tempat pengadilan. Nah, jadi Jangan kayak Rumah Langko merupakan manifestasi nyata dari penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. etnomateka. So stop. Ya apa? Apa? Ayo gimana? Lagi ngapain? Langko berasal dari jalan. Lagi ngapalan. Kayak foto itu. Lagi ngapalin materi. Ada pula yang Ini lagi mau buat es kelapa. pokoknya saya minum di Nah, macam kembe aja kate. ini beli kulit. Yuk kita. Besar aja ada. Ini ada nggak deh? Dari kapan nunggu, Dek? 2 jam. Dari kapan nunggu, Dek? Dari 5 tahun yang lalu. Gimana perasaannya, Dek? Aku sedih. Agus, coba Agus sedih dulu. Aku sedih banget. Udahlah bang, gimana mau progresnya ini? Dari tadi cuma ngeliatin media set promosi kampus, kalau enggak es krim mixu. Kapan kelarnya ini bang? Udahlah. Tanah